Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast, where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Haleluya. Saudara, hari ini kita membahas satu topik spesial dengan judul Breakthrough. But don't break down. Artinya apa nih? Nah, kita mau menerobos, tapi ada juga batasan-batasan yang jangan diterobos. Ya, kita mau bicara mengenai limitation in our life, batasan dalam hidup, boundaries dalam hidup. Tahukah saudara bahwa dari sejak awal perjanjian lama, Tuhan tuh sudah kasih batasan-batasan. Iya. Saudara. Bahkan dalam perjanjian baru nanti kita akan melihat khususnya dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia mengerti dalam skup pelayanannya ada bagian pengaruh yang dikaruniakan oleh Bapa kepada dia. Yes. Ada yang tidak. Saudara, betapa indah kalau kita memahami bahwa setiap orang percaya itu hidup dalam batasan. Yes. Saudara. That is so right. Dan saudara, yang luar biasa tentang firman. Makanya semakin kita dewasa, orang percaya harus memiliki hikmat untuk memilah. Di perjanjian lama ada 2 ayat. Yang pertama di kitab Mika, Alkitab berkata bahwa dia adalah Tuhan yang menerobos. Bahkan di Yesaya 54 Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu dan tarik tali-talinya, go beyond, ya kan, stretch your boundaries. Tapi di waktu yang bersamaan kita juga melihat di Alkitab menunjukkan bahwa ada bahaya kalau kita menerobos batasan-batasan yang Tuhan udah kasih gitu loh. Contoh pertama, straight from the Garden of Eden. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Perhatikan ada kata bebas di situ. Tapi ada buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Yes. Sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Pasti mati. Jadi saudara, di dalam pernikahan ada batasan. Dalam kita melayani ada boundaries yang gak boleh dilanggar. Di dalam kehidupan ada batasan-batasan yang gak boleh dilanggar, saudara. Semua aspek ada, bahkan sejak awal Adam dan Hawa ditaruh, ini masih sempurna, no sin, gak ada dosa, saudara. Tapi Tuhan kasih batasan. There is, you have your freedom, engkau merdeka, tapi ada batasan. Jangan makan pohon dari yang tengah-tengah itu. Betul. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu jangan. Saya rasa Tuhan mau mengajarkan kepada manusia, you need to accept my authority. Ketika kita hidup dalam batasan, maka kita mengakui bahwa Allah berdaulat di atas mengatur hidup kita. Hari ini kalau saudara, kenapa sih kita bahas ini? Karena this is the tension. Kalau kita gak mengerti batasan, kita akan kecapean dalam hidup karena semua mau kita ambil. Betul. Kita merasa kita entitled. Kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Semua kita lakukan. Ujungnya apa? Kecapean. Burnout. And kita burnout. Saudara, bangsa Israel pun tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya itu punya batasan-batasan. Di satu sisi kerajaan Allah itu tidak memiliki batas. Bahkan Alkitab berkata kerajaan Allah biar pengenalan akan kemuliaan Tuhan memenuhi bumi seperti air memenuhi dasar samudra raya. Betul ya. Jadi saudara dan saya harus mengerti, we need wisdom. Jadi kita pun mau berkata kalau kita meletakkan batasan-batasan yang sehat dalam kehidupan kita, bukan berarti orang percaya tidak berkarya, bukan berarti orang percaya tidak berhasil, bukan berarti orang percaya tidak boleh memiliki pandangan yang jauh ke depan, memiliki angan-angan, cita-cita, desires is good. Tapi saudara dan saya harus tahu batasan-batasan pun diberikan oleh Tuhan bukan untuk membatasi kita, tapi memastikan bahwa kita pada akhirnya sampai di tujuan utama kita. Saudara, dalam perjanjian baru Matius pasal 4, Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis. We know that Jesus is 100% God, 100% man. Karena dia 100% Allah, dia bisa saja perintahkan betul-betul batu jadi roti. Betul. Bisa kok. Bisa. Perintahkan malaikat, angkat saya. Bisa. Jangan sampai saya jatuh dari bukit ini. Bisa. Bisa. He is God gitu loh. Tapi dia choose to submit himself under the limitation. Ini bagus nih. Dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa yang membatasi dirinya dalam kemanusiaannya. Betul. Padahal dia bisa nih. Gitu. Nah kita lihat saudara ya. Matius pasal 4, saudara, ada 3 cobaan yang iblis berikan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, cobaan yang pertama ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tuhan balas,
Manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar. Yeah. Cobaan kedua, ayat yang ke-6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Yeah. Karena malaikat akan menatang engkau. Yeah. Tuhan berkata ayat yang ke-7, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Betul. Yang ketiga, iblis membawa dia ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan segala kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan dia berkata, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tuhan berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah. Saudara, dari ketiga poin ini, ketiga pencobaan ini, kita melihat bahwa Tuhan menerima batasan dalam hidupnya. Yes. Dalam arti 100% kemanusiaannya. Betul. Dia bisa saja loh mengikuti kehendak iblis dalam arti begini. Oke, saya mau terkenal, saya mau kaya, saya mau megah dalam kemuliaan. I submit to you. Tapi enggak. Rather dia memilih untuk taat sama prosesnya Bapak. Betul. Saudara, dia gak pernah keliling dunia. Dia gak pernah ke Indonesia menurut saya. Gak pernah ke Cina. Pelayanannya gak seperti Paulus bahkan. Gak selebar Paulus. Dia hanya muter-muter Yudea, Samaria, Galilea, Yerusalem. Sekitaran itu. Betul. Saudara, dia nggak berambisi aku harus terkenal satu dunia. Cara instan bagaimana? Oh, iblis menawarkan, aku ikut dia. Yeah. Enggak. Dia lebih memilih untuk itu menerima batasan dalam hidup. Yes. Dan menyerahkan kepada Bapa. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 berkata, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Yesus memilih untuk membatasi dirinya dengan apa yang dikehendaki Bapaknya. Kalau Bapak gak kerjakan, saya gak kerjain. Tapi saudara, Yesus yang pelayanannya secara skop lingkungan wilayah tidak sebesar Paulus, tidak sebesar kebanyakan pendeta-pendeta yang melayani hari ini. Tapi Filipi 2 berkata, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Amen. Jadi ternyata yang terlihat seperti batasan bukan untuk membatasi. Tapi batasan-batasan yang ilahi itu membawa kita melihat kebesaran Tuhan. Amen. Seringkali kita mencoba menerobos batasan-batasan yang seharusnya tidak diserobos. Tapi itu hanya menampilkan kemampuan kita. Tapi waktu kita mau menundukkan diri tidak di bawah batasan-batasan Tuhan, penundukan diri di dalam Tuhan bukan sebuah kekalahan, itu kunci kebesaran sebetulnya. Amen. Saudara, ketika Tuhan masuk ke kolam Bethesda, ini Yohanes pasal yang kelima. Betul. Penyembuhan di air di kolam Bethesda. That's right. Saudara, itu banyak orang sakit. Banyak. Itu saya baca ayat yang ketiga. Berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, lumpuh, yang sewaktu-waktu menantikan goncangan air. Betul. Saudara, nah Tuhan tuh lewat situ. Alkitab tidak mencatat dia menyembuhkan semua orang. Dia cuma nyembuhin satu. Dia cuma nyembuhin satu, orang yang terbaring lumpuh 38 tahun. That's right. He limit his ministry. Dia nggak, semua harus, enggak, saudara. Dia limit himself. Kenapa? Karena mungkin kehendak Bapa itu yang mau disembuhin. That's right. Satu itu. That's right. For I don't know what's the reason. Ada alasan, saudara. Tetapi dia mau menunjukkan itu yang harus sembuh. Udah, selesai. Dan dia sangat secure dengan dirinya. Dia gak merasa kayak, I have to show my power. I have to show that I'm the son of God. Gak perlu. Dia sangat secure. Jadi dari episode ini kita ngomongin apa sih? Kita mau ngomong begini, saudara. There are limits that you have to embrace. Yes. Limit is good for us. And there are limits that you have to break through. Masalahnya kalau ada batasan-batasan yang seharusnya tidak diterobos, kita breakdown. Bukan temboknya runtuh, kita yang runtuh. Coba saudara, tahun 2026 saudara terima, saudara semua. Saudara diminta jadi ini, jadi itu, pegang posisi ini. Di gereja saudara mungkin pegang ada 4-5 departemen. Saudara juga di kantor juga. Terus saudara terima semua pekerjaan, ujungnya saudara breakdown. Saudara, karena kita manusia punya batasan. Betul. Kita punya batasan dalam emosional, batasan dalam fisik, batasan dalam keluarga. Waktu kita terbatas 24 jam, saudara. Tapi yang menarik, saudara, walaupun Yesus tanda kutip dia sepertinya ada batasan, saudara. Dia gak sembarangan ketemu orang, saudara. Betul. Kadang-kadang orang mau ketemu dia malah kabur. Betul. Menyendiri. Menyendiri. Ya kan? Betul. Setiap abis bikin KKR, Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat yang
gersang, naik ke atas bukit berdoa. Jauh dari mana-mana. Kita lihat ya, Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Pastor Mike boleh bacakan. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Jadi begitu-begitu nih, dia menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia. Tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Iya. Jadi saudara, artinya begini, saya tahu lah temptation menjadi hamba Tuhan. Oh, I have to be good for everyone. Saya mesti jadi orang baik nih, semua orang harus saya tolong. Semua orang harus suka sama saya. Semua orang harus suka sama saya. Semua orang harus konseling sama saya. Semua orang harus kasih thumbs up buat saya. Ya enggak? Kita di sosial media, Pastor Mike, seringkali orang nyinyir aja sama pekerjaan kita, saudara ya. Ada banyak akun-akun yang di sosial media yang ya entah for whatever reasons, pokoknya ngejelekin aja, saudara. Right. Kita merasa, aduh kita harus semua orang seneng. Tapi enggak juga, ada batasan. Ada batasan. Ada limit. Ada limit. Yang penting apakah yang kita lakukan menyelesaikan kehendak Bapa di surga di bumi ini. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Saudara. Nah, saya rasa enggak ada tokoh yang ya terbaik yang saya bisa pelajari mengenai hidup dalam batasan selain Yohanes Pembaptis. It's a good one. Karena Yohanes Pembaptis ini pelayanannya sangat unik, saudara. Dia muncul sebagai suara yang memberikan kesegaran rohani setelah lebih dari 400 tahun ya. Tidak ada suara, tidak ada pewahyuan. He is the last prophet. He's the last prophet considered yang like an Old Testament prophet. Dari Old Testament prophet yang menutup babak. Betul. Sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Yohanes Pembaptis muncul di tengah-tengah kegersangan bangsa dari sebuah visitasi yang supranatural. Dan menurut saya kelahirannya menggemparkan. Kenapa? Karena waktu Yohanes masih dikandung di kandungan ibunya, orang tuanya, papanya Zakaria yang adalah imam itu bisu. Dan kebisuan Zakaria itu menggemparkan. Karena orang-orang berpikir kenapa sampai Zakaria tidak bisa bicara setelah dia mempersembahkan korban di ruang Maha Kudus. Berarti sesuatu terjadi. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis itu sesuatu hal yang mengguncangkan dan menggemparkan. Apalagi bukan hanya Zakaria adalah imam, Elizabeth adalah keturunan Harun. Berarti dua-duanya adalah orang penting di kalangan suku Lewi. Nah, waktu Yohanes Pembaptis muncul, dia membawa suara, pelayanannya menarik massa, pelayanannya bahkan di tengah-tengah padang gurun, narik orang keluar dari kota ke padang gurun, itu kalau tidak supranatural nggak mungkin. You see, that's interesting. Ini kalau di zaman sekarang nih anak pendeta besar. Kenapa nggak mulai pelayanan di tengah kota? That's right. Bapaknya udah punya nama. Betul. Udah punya jabatan. Betul. Orang terkenal. Tapi dia menerima panggilan dari Tuhan malah untuk memulai pelayanan di luar kota. Di luar kota. Dan yang ajaib, pelayanan di luar kota besar. Orang datang sama dia. Orang datang, berarti signifikan gitu. Nah, apa yang kita mau bahas dari Yohanes Pembaptis adalah, saudara bisa bayangkan, dia adalah pembuka pintu atau yang mempersiapkan jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus Sang Mesias. Berarti Yohanes Pembaptis ini kalau dia mau dur pelayanannya bisa gitu loh. Bisa. Tapi ada satu masa waktu Yesus mulai tampil. Dan bagian Yohanes Pembaptis adalah untuk mendeklarasikan anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia. Dan membaptis Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Bapa. Sampai dia harus bilang, karena muridnya sampai bilang, yang kamu baptis sekarang baptis juga, dan yang dia baptis lebih banyak dari yang kamu baptis. That's right. Saudara, ini kita lihat runutan ayatnya ya, saudara Yohanes pasal 1 ayat yang ke-20, kita mulai dari sini dulu deh. Orang mulai bertanya-tanya nih, siapa sih kamu? Karena dahsyat gitu loh. Karena luar biasa begitu loh. Dia berkata, kamu Mesias. Dia berkata, aku bukan Mesias. Lalu mereka berkata ayat 21, kalau begitu siapa? Apakah kamu Elia? Aku juga bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Juga bukan. You know, this is amazing. Kalau saudara lihat di ayat 19, nggak pernah ditanya apakah kamu Mesias. Hanya ditanyakan siapakah engkau. Dan langsung Yohanes mengaku dan berterus terang, aku bukan Mesias. Berarti orang-orang pada saat itu punya harapan, ekspektasi bahwa Yohanes Pembaptis ini kayaknya memenuhi kriteria syarat seorang Mesias. Dia bilang, no, aku bukan harapanmu.
Aku bukan yang kamu nanti-nantikan. Oke, kalau kamu bukan Mesias, kamu Elia. Salah satu nabi yang paling disegani, yang paling berpengaruh di Israel. Seseorang yang bisa dibilang, oke, bukan Mesias, tapi bapak bangsa. Dia bilang, aku juga bukan tokoh yang patut kamu hormati, yang kamu segani. Aku bukan nabi yang akan datang. Padahal Tuhan Yesus sendiri ngomong bahwa tidak dia ada nabi dan dia berjalan dalam kuasa dan kuasa Elia. Tapi dia sendiri nggak mengakui itu. Jadi saudara, pengakuan bukan datang dari diri kita. Jadi kalau sampai orang sampai bilang apakah kamu Elia? Alkitab sudah berkata malaikat yang datang ke ke Zakaria, malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan berkata bahwa anakmu akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Kalau sampai manusia orang-orang pada zaman itu bisa lihat kamu Elia atau bukan, berarti ada tanda-tanda Elia. Ada tanda-tanda yang menyertai Yohanes Pembaptis. Kita cuma nggak tahu tanda-tanda itu apa. Tapi orang acknowledge. Kenapa yang disebut apakah kamu Musa? Apakah kamu Yeskiel? Enggak, yang disebut dengan jelas. Apakah kamu Elia? Memang kepercayaan orang Yahudi pada saat itu setidaknya sebelum Mesias datang akan ada dua. Correct. Musa dan Elia. Karena Maleakhi 4 juga menubuatkan. Jadi mungkin sebagai orang Yahudi mereka berpikir, oh ini kayaknya yang datang mendahului, kalau bukan Mesias berarti ini yang Elia nih. Ternyata bukan juga, saudara. The point adalah, saudara, dia sangat secure. Dia nggak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Zaman sekarang banyak orang tuh istilah megalomaniak. Come on. Jadi branding, I am the savior. I am the Messiah. Intinya gini, not every opportunity should be taken. Nggak semua pintu yang terbuka harus kau masukin. Everybody wants greatness, tapi I think we need to redefine what is greatness. Greatness di mata Tuhan beda dengan greatness di mata dunia. Dan saya percaya buntutnya kalau greatness, you will leave an impact and you will have influence. But how you get it and bagaimana seseorang memberikan dampak dan juga memberikan pengaruh itu yang harus dipertanyakan. Saudara perhatikan, bahkan dia simply berkata ayat 23, aku hanya suara orang yang berseru-seru di padang gurun. That's it. Tapi dia juga ngerendah hati loh. Karena suara yang berseru-seru di padang gurun itu Yesaya 40. Jadi dengan kata dia bilang, lu pernah baca Yesaya 40? Saya orangnya. Haleluya. That's me. Gila. That's me. He fulfilled. I am the fulfillment of that prophecy that you read. Saudara, jadi ada di dalam batasan bukan berarti minder gitu loh. Ada di dalam batasan bukan berarti bukan saya. No. Kadang-kadang orang Indonesia tuh terlalu gitu, suka jadi false humility. Kalau rendah hati itu berarti pokoknya lu harus menjelekkan diri lu. Ini dia bilang aku suara. Dengan kata lain dia bilang kamu baca Yesaya 40. Itu gua yang dinubuatin sama Nabi Yesaya itu saya. Dan saudara, dia lanjut ya saudara ya. Bahkan dalam ayat ke-27 dia berkata membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Saudara, dia melayani, dia baptis orang, dia ngajar saudara. Sampai satu saat Jesus came into the scene. Dan saudara jangan lupa Yohanes Pembaptis umurnya lebih tua dari Yesus. Karena dia kan lahir duluan. Lahir duluan soalnya. Dia lahir duluan. Lahir duluan berapa minggu, berapa bulan. But still he has seniority. Sedikit lebih tua lah ya. Correct. Sedikit lebih tua. Dan by the way, pelayanan dia pun enggak selama Tuhan Yesus. Betul. Karena dia sudah keburu dipenggal sama Herodes. Betul. Jadi kalau Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun, I will say John the Baptist maybe only a year or 2 years. Very quick. Soalnya bayangkan, pelayanan cuma 2 tahun. Tapi Tuhan Yesus bilang, no greater prophet. Tidak ada yang lebih besar. Jadi ini mind blown ya. Pelayanan cuma 2 tahun. Dan ketika melayani jemaatnya menurun karena pindah ke Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi definisi besar pelayanan kita di mata gereja, di mata dunia, di mata kita sebagai hamba Tuhan, orang percaya kayaknya beda banget sama standarnya Tuhan Yesus. Dan saudara gak bisa dipungkiri, Yohanes Pembaptis itu punya masa. Yohanes Pembaptis punya murid. Tapi ternyata letak kebesarannya bukan di jumlahnya. Letak kebesarannya bukan di berapa lamanya. Letak kebesarannya adalah ketepatan di dalam menggenapi rencana rancangan Tuhan. Saudara perhatikan dalam pasal yang pertama, masih pasal pertama ayat yang ke-37. Kedua murid itu, which is muridnya Yohanes, mendengar apa yang dikatakan Yohanes bahwa inilah anak domba Allah. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Muridnya 2 mulai hilang. Namun Yesus menoleh ke belakang kan, saudara. Dan Tuhan mengajak mereka untuk tinggal. Kira-kira begitu kan. Tuhan mengajak, ayo tinggal sama aku.
Dan Tuhan mulai meng-acquire, mulai mengumpulkan murid-muridnya, saudara. Yeah. Dia mulai mengumpulkan murid-muridnya, saudara. Yes. Ya. Nah, saudara, dari pasal pertama nih kita udah melihat nih, 2 murid pindah. Yes. Mungkin sebagian lain mulai pindah. Pindah. Saudara, puncaknya sampai kapan? Pada pasal yang ketiga, saudara, dalam ayat yang ke 25, 26, 27. That's right. Ada timbul perselisihan antara murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, orang-orang Yahudi datang sama Yohanes berkata, "Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan, ya Tuhan Yesus, Betul. dan yang tentang dia engkau bersaksi, dia membaptis juga. Dan semua orang Pergi. dari cuma 2 murid, sekarang semua orang." Pelayanannya makin turun. Ya. Saudara, kalau di zaman sekarang mungkin kita udah stres kali saudara. Kalau kita pelayanan kok orang makin turun ya. Ya. Orang makin drop. Ya. Tapi Yohanes bilang begini loh, ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu Dari bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dia sangat secure bahwa batasan dalam pelayanannya pun dikaruniakan dari surga. Yes. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita punya batasan dan itu pun dikaruniakan oleh Bapa dari surga? Yes. Dio, kamu pelayanan, kamu cuma segini batasannya. Kita gak bisa ngiri sama orang lain. Ya. Kita gak bisa ngiri dengan batasan yang dikaruniakan Bapa kepada pendeta lain. Betul. Atau dalam konteks saudara sebagai pebisnis. Betul. Batasan scope of your influence segini. Yes. Mungkin saudara membuka bisnis di 2 negara, tapi nggak bisa nembus 3-4 negara misalnya. Yes. Karena batasan yang Tuhan kasih ya segitu. Ya. Dan kita bisa berkata, ya semua telah dikaruniakan oleh Bapa kepadaku. Yes. That is so liberating, Yes. sangat memerdekakan, sangat membebaskan. Kenapa? Karena tahu bahwa kita nggak perlu jadi segalanya. Betul. Itu sebetulnya liberating for yourself. Ya. Karena saudara menemukan ada ketenangan, Ya. ada keikhlasan, Ya. ada kedamaian. Ya. Di satu sisi Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 25, seperti hamba yang setia dengan 5 talenta menjadi 10, ditambahkan lagi kepadanya. Jadi kalau ada orang yang terus ditambahkan juga, bukan berarti itu salah, saudara. Iya. Tapi yang kita harus ukur adalah di dalam penambahan-penambahan itu, apakah penambahan-penambahan membuat kita semakin bergantung, kita semakin mengenal Tuhan, Iya. atau ada orang-orang yang akhirnya sih mendobrak tembok. Yes, ada pelebaran, Iya. ada penambahan, ada ekspansi, tapi ada yang dikorbankan. Iya. Contoh, Salomo, Gimana maksudnya? nggak puas sama istri, Nambah terus. dari 1, 10, 20, 100, 200, 300 sampai 1000. Apa yang terjadi, saudara? Hatinya menyimpang mengikuti ilah-ilah lain. That's it. That's it. Padahal Tuhan udah kasih batasan. Ada batasan. Ada batasan. Saudara, ada juga di perjanjian lama kita melihat bahwa jangan kamu mengambil istri dari bangsa-bangsa tertentu. Tuhan kasih batasan tuh. Batas tuh, lu jangan. Jangan. Gitu. Diambil juga. Diambil juga. Akhirnya keturunannya jadi apa? Itu harus dipertanyakan gitu. Menyimpang dan mereka mengikuti ilah-ilah lain. That's it. Jadi saudara, ada alasan kenapa hari ini hidup kita dibatasi oleh Tuhan. Yes. I think it's wise for us to reflect. Apakah ada limit yang sekarang yang sedang saya dobrak padahal Tuhan bilang jangan. The moment Pastor Dio ngomong kayak begitu langsung tiba-tiba muncul di hati saya. Setiap batasan yang sekarang kita sedang miliki punya 2 fungsi. Nomor 1 untuk melindungi, menjaga kita. Tapi nomor 2, batasan yang saat ini kita miliki itu sedang mengkalibrasi hati kita. Iya. Pertanyaannya, dengan batasan yang sudah ada, apakah kita bisa mengucap syukur? Apakah kita sudah mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri? Kedua, dengan batasan yang ada, apakah kita juga sedang mempersiapkan diri untuk bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan mau percayakan? Karena batasan juga melindungi, tapi batasan juga menjadi landasan sebelum Tuhan mau mempercayakan yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Amen. Saudara, mungkin mudah ya kalau kita tanda kutip, ya saya nggak punya apa-apa, emang hidup udah bisa terbatas, dompet pun terbatas, semua terbatas. Ya udahlah, udah biasa hidup terbatas, lebih bisa menerima. Tapi apa jadinya kalau saudara dapat semua hal? You are that, you are the number 1 person. Terbiasa di entertain, punya banyak pengawal, punya banyak orang untuk melayani saudara. Tiba-tiba Tuhan batasi saudara. That's what happened with David. Saudara, Daud itu orang yang
kata Tuhan, ini orang berkenan di hatiku. Betul. He is a man after my own heart, saudara. Ini orang yang setelah Raja Saul, dia yang membawa Israel masuk ke dalam satu kemuliaan, saudara. Ya, memimpin bangsa Israel 40 years, saudara. In total ya, total dari Hebron sama dari yang lain. Tapi ketika dia punya niat untuk membangun bait suci, Tuhan gak boleh. Yes. God limits his ministry. Yes. Itu berarti Tuhan batasi dong. Batas. Daud, I know your heart. You want to build what is good. Itu gak jelek loh saudara. Mau bangun bait suci gak jelek loh. It's good. Tapi Tuhan bilang tanganmu terlalu berdarah. That's right. You are a man of a blood. Yeah. Jangan anakmu yang akan membangun. Saudara, kita baca sih sederhana. Tapi kalau saya di posisi Daud, saya berpikir, waduh susah juga ya. Terbiasa jadi raja loh. Wow. Saudara, tapi ada sesuatu ya. Tuhan kasih anaknya Daud untuk membangun, yang tetap adalah keturunan Daud. Sedangkan kalau Tuhan mengizinkan Daud memaksakan membangun bait suci dengan keadaan tangannya yang berdarah, maka dengan tanpa sadar Daud sedang menodai kekudusan, kesucian Tuhan yang dia cintai dan kasihi. Tuhan tidak membatasi cintanya Daud kepada Tuhan. Tapi Tuhan memastikan bahwa cinta Daud kepada Tuhan diekspresikan dengan cara yang benar. Dengan kata lain, Tuhan mau mengasosiasikan pembangunan bait suci dengan orang, bukan dengan orang darah. Correct. Jadi Tuhan gak deny hatinya Daud yang sayang sekali sama Tuhan, pengen bangun rumah buat dia. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu yang bangun Daud, karena tanganmu berlumuran darah, kamu sedang membuat sesuatu buat aku yang kamu cintai, tapi yang kamu bangun tidak sepadan dengan kesucian dan kekudusanku. Hence aku rasa saudara, saya mengerti sekarang ketika baca 1 Tawarik 22. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-9. Sesungguhnya seorang putra akan lahir bagimu. Ia akan menjadi orang yang hidup tentram. Damai sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Yes. Saudara. Karena Salomo hidup tentram, dia orang yang damai, aku akan mengaruniakan sentosa sepanjang zamannya. Nah, orang inilah yang membangun. Dan saudara, David was so secure. Dia sangat aman dalam identitasnya. Dia bilang, oke Tuhan. Malah dia bantuin anaknya bangun, dia siapin kayunya, dia siapin emas peraknya, dia siapin tenaganya. It's okay. Dia yang tunjukin lokasinya. Dia yang siapin, tapi dia gak boleh bangun. Gak boleh bangun. Itu menurut saya tes seorang pemimpin. Tapi akhirnya batasan Tuhan atas Daud itu meliberasi Daud. Itu memerdekakan Daud. Jadi saudara, batasan-batasan yang dari Tuhan ya. Jadi dari sini, dari episode ini pun saya jadi belajar. Ada batasan yang dari Tuhan. Ada batasan dari musuh. Ada batasan dari diri kita sendiri. Saudara, dari tadi kita udah bahas nih batasan-batasan ya. Sekarang menurut Pastor Mike, apa batasan yang justru perlu kita dobrak? Gitu. Batasan yang perlu kita dobrak adalah satu batasan dari diri kita sendiri ya. Minder. Suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Contoh batasan dari musuh adalah apa? Batasan dari musuh misalnya di dalam sebuah wilayah, di dalam sebuah daerah di mana orang-orang itu terikat tidak bisa mengenal Tuhan. Contoh orang-orang fasik yang memerintah di sana. Terus ada okultisme atau kuasa kegelapan yang bisa bercokol. Itu perlu didobrak. Perlu diperangi. Itu perlu diperangi di dalam keluarga. Misalnya di dalam keluarga kita, leluhur kita yang menyembah ilah-ilah. Itu perlu didobrak. Itu bukan sekedar kultur atau itu bukan sekedar itu adalah jati diri, kultur kita, keluarga kita. No. Saudara dan saya harus tahu sumbernya. Dan kita sebelum kita mau orang Indonesia, sebelum kita mau orang Chinese, mau sebelum orang apapun, kita adalah warga kerajaan Allah. Amen. Jadi saudara, mari yuk kita perhatikan batasan dalam hidup kita. Usia bisa membatasi. Mungkin usia saudara yang dalam pelayanan sekarang nih, semakin bertambah usia, maka ada batasan-batasan. Dulu bisa lari kenceng. Sekarang mungkin kalau nggak pemanasan lebih cepat encok atau pegelinu. Saya mau ambil secara rohaninya. Saudara, batasan bagus. Tuhan kasih batasan dalam usia kita.
Artinya apa? Ada perubahan fungsi. Aduh itu keren banget tuh Pastor Perubahan Yusuf. fungsi. Dulu waktu masih muda kita pejuang garis depan. Ya. Wah kita lawan Goliat di depan. Sekarang makin bertambah usia kita mundur ke belakang. Kita menjadi coach. Kita menjadi trainer. Yes. Kita nggak bukan jadi useless loh. Bukan jadi useless. Cuma fungsinya beda. Dan it's good. Batasan itu bagus. Dan kalau saudara lawan batasan itu, Anda akan frustrasi. Iya. Anda akan kesel. Anda akan mengutuki diri sendiri. Iya. Bahkan tanpa sadar, saudara juga bisa menyakiti orang-orang yang seharusnya melanjutkan apa yang Iya. saudara mulai. In other words, you can destroy the seeds of the next generation. Ini yang salah satunya manifestasi dari post-power syndrome. Iya. Saudara. You don't wanna let go when it's time to let go. Umur saudara siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan. Jadi kalau dari tadi Pastor Dio ngomong tentang umur, itu adalah salah satu batasan Tuhan. Ya, seperti pepatah lama mengatakan every man has their season, every season has a man. Tapi satu sisi saudara, tiba-tiba saya juga keinget. Ada seseorang yang namanya Kaleb. Ya, Yang meskipun umurnya tua, sudah 80 sudah tahun. 80 tahun, tapi kekuatannya sama seperti waktu dia umur 40 tahun. Jadi bolehlah kita ngomong kalau sudah umur 80, kalau ke 40, oke, you can say Praise that. God. Give me this mountain. That's right. Tapi saudara ingat loh, yang kasih kekuatan siapa? Tuhan. Tuhan. Saudara. So, saudara, a lot that we can say about limitation, bahwa Allah tuh bekerja dalam batasan loh. Dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Itu batasan loh. Batasan. Tapi dia break through. He broke all that limitation. Wow. Sisa 12 bakul. Sarah usia 90 tahun. Yang udah menopause. Udah menopause. Abram juga udah tua. Secara natural gak mungkin punya anak. But God just break that limitation, saudara. Harusnya manusia gak bisa berjalan di atas air. Karena ada hukum gravitasi, That's right. ada hukum fisika. That's right. God just destroy that limitation. Jadi kita juga mau bilang saudara, ada batasan yang perlu kita embrace. Ada batasan yang perlu kita melangkah dengan iman. Iya. Nah, tahun ini saudara, ask God for discernment. Minta Roh Kudus tuntunan. Saudara, gampangnya begini. Setiap kota punya tembok batasan. Iya. Tembok berfungsi untuk melindungi rakyat. Iya. Tembok juga ada untuk menghalau musuh. Iya. Tembok untuk orang yang menduduki tanah negeri adalah penghalang yang harus dihancurkan. Tembok buat orang yang ada di dalam kota adalah benteng perlindungan Mesti mereka. dijaga. Harus dijaga. Jadi kuncinya adalah kenali batasanmu. Iya. Kalau saudara dan saya lagi ngadepin batasan-batasan, first let's reflect. Is this boundaries made by God? Iya. Is this boundaries made by my own mind? Yeah. Atau apakah batasan ini adalah jegalan-jegalan dari musuh untuk menghentikan kita? You know, I think it's the book of Proverbs. Correct me if I'm wrong ya. The Bible says, do not move the ancient boundaries. Come on, that's right. Ya benar ya. Iya, iya. Jangan pindahkan batas-batas tanah yang lama. Ya. Saudara, orang Israel sangat menghargai batas tanah. Loh. There are certain boundaries you cannot move. Jangan, saudara. Ada batas-batas dalam pelayanan. Just don't touch it. Because in God's boundaries, the blessing is found inside. Iya. Kalau kita lagi terkurung dengan batasan musuh, our blessing is found outside. Yeah. You need to discern it. Iya betul. Iya. You need to discern it. Iya. So saudara, dalam episode hari ini kita bahas mengenai you need to break through, But don't break down. but don't break down. Ada batasan yang saudara perlu terima, embrace. Ada batasan yang saudara perlu Terobos. saudara. Amen. Jangan sampai kita menerobos batas yang tidak boleh kita terobos. Tapi juga jangan sampai kita nggak mau dobrak hal-hal yang harusnya kita dobrak. Yes. Minder, gambar Nggak diri percaya yang rendah, diri. nggak percaya diri. Kemalasan. Ya. saudara. Ask the Lord for a discernment dan kita berdoa saudara diberkati dari episode ini. Amen. Oke, so jangan lupa saudara untuk klik lonceng, saudara, subscribe, share, like, dan do DM us for any comments, questions, and thoughts. Yes. Saudara. See you in the next episode. God bless you. God bless.